dengan Mama Papa selama ibadah sekolah minggu online berlangsung. Pakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M. Memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Batasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Shalom adik-adik yang dimana? Selamat hari Minggu. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulaikan ibadah kita. Nah kakak mohon adik-adik di rumah semuanya berdiri. Ya, kita sama-sama naikkan pujian ini. Kami naikkan syukur padamu. Buat sore hari ini kami boleh bersekolah minggu. Roh Kudus urapi kami semua. Berikan roh sukacita, roh yang suka memuji, sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan Tuhan. Nah, adik-adik di rumah sudah siap memuji Tuhan? Pasti masih siap kan? Kakak Maria sudah siap, adik-adik di rumah juga sudah siap. Ada yang mengantuk tidak? Oh, enggak ada kan? Enggak ada. Semuanya sudah segar ya?
teman sekolah kita. Silakan. Mingguku cerahku, matahari bersinar, ku langkahkan kakiku ke gereja. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami, guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak mengerti firman Tuhan, lakukan kesalahan. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Tumbuh kalau mau, Tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. baca kitab suci, doa Tiap hari kalau mau tumbuh. kitab suci, doa tiap hari. Surat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa Tiap hari kalau mau. mau tumbuh. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang memuji Tuhan, malam memuji Tuhan. Cintaku semakin mendalam. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mempersembahkan pujiannya sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ayo adik-adik kita angkat pujian. Jangan kamu malas berdoa. Jangan kamu malas berdoa. Jangan kamu malas memuji Tuhan. Jangan kamu malas berbakti. Malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS tidak disayang Tuhan. Sekali lagi. Jangan kamu malas berdoa. Jangan kamu malas memuji Tuhan. Jangan kamu malas berbakti. Malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS tidak disayang Tuhan. Ayo lebih semangat lagi kamu ini. Jangan kamu malas berdoa. Jangan kamu malas memuji Tuhan. Jangan kamu malas berbakti. Malas itu tidak baik. Siapa yang MALAS tidak disayang Tuhan. Kita bersama Tuhan Yesus. Jadi jangan malas berdoa, karena anak Tuhan Yesus itu harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin memuji Tuhan. Seperti sore hari ini, kita harus semangat memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ya, baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian Tuhan tak pernah janji.
Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan sore hari ini. Nanti teman kita Ivan yang akan memimpin kita di dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak-kakak yang akan menceritakan firman Tuhan, dan berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Ini doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa kepada Tuhan, dan kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Tetaplah duduk yang manis, jangan bercerita, apalagi makan. Nah, nanti selesai ibadah baru makan, ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dengan tema kasih adalah taat.
diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayatnya yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekali lagi diulang ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya, bagus. Nah, adik-adik, setiap keluarga punya peraturan. Contohnya, di keluarga kita, setiap adik-adik ada aturan di rumah kan? Ada waktu belajar, ada waktu berdoa dan membaca Alkitab, betul tidak? Ada waktunya makan, ada waktunya istirahat, ada waktunya bermain, dan peraturan-peraturan lainnya. Ada waktunya membantu orang tua, ya, untuk meringankan pekerjaan mama atau papa, betul kan? Nah, ada juga peraturan yang berlaku di kota di mana kita berada. Ada juga peraturan yang berlaku di sebuah negara. Ada satu kelompok anak-anak usianya seperti kamu-kamu. Mereka mau pergi keliling kota dengan naik kereta. Nah, kalau mau naik kereta ada peraturan. Pertama harus beli tiket. Yang kedua harus antri kalau mau beli tiket. Tidak boleh nyelonong langsung masuk di depan. Tidak boleh, harus antri. Nah, apakah kelompok anak-anak ini taat atau tidak pada peraturan? Gini ceritanya. Kasih adalah taat. Suatu hari, Kiks, Happy, Kuma, dan Mondi hendak jalan-jalan naik kereta. Ayo kawan-kawan semua, kita bersama keliling kota. Kita naik kereta, jangan lupa beli tiketnya. Happy bernyanyi dengan gembira. Mereka menuju stasiun dan antri untuk membeli tiket. Karena terlalu lama antri, Mondi mulai bosan. Aduh, lama sekali antrinya, kata Mondi. Sabar Mondi, sebentar lagi. Kata Happy temannya. Aha, Mondi punya ide. Mondi ingin naik ke atap kereta sehingga tidak perlu membeli tiket. Begitu pikir Mondi. Adik-adik, menurutmu ide Mondi bagus atau tidak? Nah, ikuti ceritanya terus ya. Tidak perlu antri, tidak perlu bayar tiket dan berdesak-desakan dengan penumpang lain, dan bisa melihat pemandangan indah dengan bebas. Begitu kata Mondi, adik-adik. Mondi mendekati Happy dan berbisik. Happy, Mondi ingin ke toilet sebentar. Beritahu Kiks dan Kuma ya, tidak perlu menunggu Mondi. Kalian segera masuk ke dalam kereta. Kemudian Mondi akan menyusul. Begitu kata Mondi. Rupanya dia berbohong kan? Nah, berbohong itu baik atau tidak? Ya, tentu saja tidak baik kan?
ikuti lagi ceritanya yuk. Baiklah, jangan terlalu lama, nanti ketinggalan kereta ya Mondi. Jawab Happy. Karena Happy tidak tahu bahwa Mondi berbohong. Mondi pergi meninggalkan teman-temannya. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan olehnya. Happy, Kix dan Kuma sudah mendapatkan tiket. Lalu mereka berjalan menuju jalur keberangkatan. Kix, Kuma dan Happy menunggu Mondi dengan cemas. Aduh, Mondi lama sekali ke toiletnya, kata Kix. Ayo Kix, Kuma, masuk. Kereta akan berangkat. Tidak usah menunggu Mondi. Mondi pasti di gerbong lain. Seru Happy. Kix dan Kuma segera naik kereta. Tak lama, kereta mulai meninggalkan stasiun. Cas, cus, cas, cus, cas, cus. Begitu bunyi keretanya. Begitu duduk di dalam kereta, Kuma seketika tertidur pulas. Begitu bunyi suara Kuma waktu tertidur pulas. Kix masih penasaran adik-adik. Mengapa Mondi belum datang juga mencari mereka? Sudahlah Kix, Mondi ada di gerbong lain. Tidak usah mencarinya. Kata Happy. Iya, sahut Kix. Tapi Kix terus berpikir tentang Mondi. Ternyata Mondi melakukan idenya. Dengan diam-diam, dia naik ke atap kereta dan duduk dengan santai di sana. Lebih asik duduk di sini. Lega, nggak perlu bayar, kata Mondi sambil tertawa senang. Wow, anginnya kencang sekali. Mondi punya ide lagi. Seru Mondi kegirangan. Kira-kira ide apa lagi ya? Jangan-jangan ide buruk ya? Mondi menemukan kain tersangkut di bagian atap kereta. Dia segera mengambil kain itu dan mengikatkan di lehernya. Sekarang Mondi menjadi Super Mondi, pahlawan pembela kebenaran. Seru Mondi menirukan. Mondi berdiri di atas atap kereta dan menirukan gaya jagoan superhero yang akan terbang. Lihatlah, Super Mondi terbang, serunya dengan bangga. Mondi tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan sangat berbahaya. Karena di atas kereta ada jaringan kabel listrik bertegangan tinggi. Hal itu tidak disadari Mondi. Tiba-tiba Mondi tersangkut di kabel listrik dan tersengat listrik bertegangan tinggi. Aduh. Jerit Mondi kesakitan. Tubuh Mondi segera terjatuh dari atap kereta. Puk! Di stasiun pemberhentian. Ada yang jatuh dari atap. Ada yang kesetrum. Siapa itu yang kesetrum? Iya,
Iya, ada yang jatuh dari atap. Cepat dibantu, seru penumpang yang lain. Mendengar kegaduhan, Kiks, Happy, dan Kuma segera ikut datang melihat. Dan betapa kagetnya Happy, Kiks, dan Kuma karena yang jatuh itu tidak lain adalah Mondi, teman mereka. Segera mereka menolong Mondi. Happy sangat khawatir dengan keadaan Mondi. Mondi, mengapa kamu ini? Cari masalah saja kamu, Mondi. Kiks sudah menduga Mondi tidak taat peraturan. Mondi naik kereta dan tidak mau bayar tiket, kata Kiks menimpali Mondi. Oleh sebab itu, Kiks khawatir kepadamu, Mondi, kata Kiks lagi. Wes gampang, yang sudah. Kita bawa Mondi ke dokter supaya lekas diobati, kata Kuma. Mondi dirawat di rumah sakit karena tangan dan kakinya patah. Ih, serem ya. Sakit banget. Tubuhnya juga lemah karena kena sengatan listrik. Teman-teman, Mondi jelas tidak ingin kesetrum lagi. Dan Mondi janji akan taat peraturan, termasuk akan mengantri dan membeli tiket kalau mau naik kereta. Nah, begitu dong. Itu baru anak hebat, kata Happy. Akhirnya mereka tertawa bersama-sama. Mondi sulit tertawa sebab tangan, kaki, dan tubuhnya sakit rasanya semuanya. Ya adik-adik, begitu ceritanya tadi, ya kan? Rupanya Kiks, siapa lagi tadi tuh? Happy. Ya, Kiks, Happy, dan Kuma taat pada peraturan. Mereka mau membeli tiket dan antre. Tetapi siapa namanya yang tidak taat peraturan? Mondi, benar. Mondi tidak taat dan tidak mau antre, tidak mau beli tiket. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Akibat tidak taat peraturan, dia jatuh dari atap kereta dan harus dirawat di rumah sakit. Dia menderita sakit, tapi karena kesalahan tidak mau taat pada peraturan. Demikian juga adik-adik, di dalam Alkitab banyak peraturan-peraturan Tuhan yang harus kita taati. Jadi firman Tuhan ini harus dibaca setiap hari supaya kita tahu apa-apa saja peraturan Tuhan. Masih ingat tadi ayat tema kita 1 Yohanes 5 ayat 3? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa apa? Kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Mengapa peraturan dalam Alkitab tidak berat? Sebab kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, semua peraturan itu menjadi ringan karena kita melakukannya dengan kasih. Ya, Tuhan mengajar kita harus menghormati orang tua. Kita pun menghormati karena kita mengasihi Tuhan. Tuhan bilang kasihilah orang tuamu, dan kita mau belajar untuk mengasihi orang tua kita, mengasihi sesama kita. Alkitab mengajarkan seperti itu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap budi, segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi Tuhan itu berarti taat kepada setiap perintah Tuhan. Mengasihi sesama
berarti juga kita mau mengasihi mereka dan membantu mereka bila mereka susah. Dan mengasihi sesama sama juga dengan kita taat kepada peraturan-peraturan pemerintah. Sebab kalau kita tidak taat kepada rambu-rambu lalu lintas, tidak taat kepada peraturan-peraturan yang pemerintah buat, itu bisa membahayakan diri kita sendiri dan orang lain juga. Mengerti? Baiklah, kita mau berdoa. Kita mau mengambil sikap pada sore hari ini taat kepada peraturan-peraturan Tuhan, termasuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yang dibuat oleh papa dan mama di rumah. Kita berdoa. Ikut cerita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan. Berkati saya menjadi anak yang dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus menolongku. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Rita yang sudah bercerita sore hari ini. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Adik-adik di rumah boleh mentransfer persembahannya ke rekening di bawah ini, atau boleh juga persembahannya diserahkan kepada guru kelas, atau juga dibawa ke Bukit Indah Yoda, diserahkan kepada guru sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita. Adik-adik di rumah semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Kak Marijan akan berdoa. Silakan Kak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk sore ini kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati setiap puji-pujian kami, kiranya apa yang kami lakukan semuanya hati Tuhan disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap kami yang memberi persembahan sore hari ini. Berkati juga orang tua kami yang sudah memberikan persembahan. Kiranya apa yang dikerjakan oleh kedua orang tua kami, kedua tangan mereka, semuanya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap persembahan adik-adik. Nah, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita, dan doa penutup akan dibawakan oleh Kak Elis. Silakan Kak. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita berdoa untuk teman kita yang ulang tahun pada minggu ini, Frikensi Livander juga Samuel. Kita berdoa, tutup matanya adik-adik, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Tuhan sudah menambahkan usia 1 tahun lagi untuk teman kami. Tuhan juga memberkati kesehatannya, memberkati kedua orang tuanya, apapun yang mereka kerjakan yang kedua belah tangannya, Tuhan selalu membuatnya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini. Tuhan juga memberkati kami semua. Memberkati juga kepala sekolah minggu kami cerita, Tuhan juga memberkati kesehatannya. Memberkati juga tim pengembalaan kami, baik itu Bapak Martino, juga Ibu Mediati, juga Kalea, Kamilka. Tuhan juga memberkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi anak balita Pratama 1, 2, 3, juga Madya 1, 2, 3, juga Tunas Remaja. Tuhan juga melindungi, memberkati kami semua, memberkati guru-guru baik itu di FVL, di Sulawesi, di Sebra. Tuhan juga memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan kamu malas berdoa, jangan kamu malas memuji Tuhan, jangan kamu malas berbakti, malas ikut
Terima kasih, Mom. God bless you. Amen. Datang. Aku Segera. Selatan. Segera. Wahyu. Dua. Ayat 7. Amin. Aku Datang. Segera. Wahyu 22 ayat 7. Terima kasih. Aku datang segera. Aku datang segera. Wahyu 22 ayat Amin. Bye-bye. Amin. Aku datang segera. Bye bye. Ayat 7. Amin. Aku datang segera. Wahyu 22 ayat 7. Amin. 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 Aku datang segera. 22 segera. Wahyu 22 ayat 7. Haleluya. Wahyu 22 ayat 7. Datang segera. Amin. Wahyu 22 ayat 7. Amin. Aku pergi Aku pergi menyediakan untuk melihat tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Amin. Amin. 14 ayat 2. Thank you. Aku pergi menyediakan tempat Yohanes 14 ayat 2. Amin. Tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Amin. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Amin. Kepada Allah kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Yosua 24 ayat 24. Amin. 4. Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Yosua 24 ayat 24.
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. 1 Yohanes 4 ayat 11. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Yohanes 4 ayat 11. Mari kita berbahagia seluruh persembahan ke dalam rumah perbendaharaan dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Maleakhi 3 ayat 10.